Masih di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, saya akan langsung ke Pak Haryanto. Pak Haryanto, kalau melihat data-data tadi nampaknya selalu ada peningkatan ya dari tahun ke tahun. Berapapun jumlahnya, mau itu pengeroyokan dan juga kekerasan lainnya. Ini faktor penyebabnya apa, Pak? Mungkin Anda sebagai anggota kepolisian ya yang kemudian ini pernah turun langsung menghadapi ini dan juga kesulitan yang dihadapi. Faktor penyebabnya sudah jelas itu secara teoritis dan secara praktek ya. Yang namanya premanisme itu bisa meningkat terus apabila terjadi pembiaran. Anda melihat ada pembiaran itu berarti? Iya, pasti. Oke. Yang membiarkan siapa? Korban sendiri juga membiarkan, aparat yang mendengarkan laporan juga dibiarkan. Akhirnya kepala-kepala polisi di wilayah itu ada palak-palakan di Laksana itu nggak berbuat itu namanya pembiaran contohnya. Sekarang mengapa rakyat membiarkan? Betul. Karena korban pembiaran itu biasanya ya, orang itu nomor satu pasti takut. Takut melapor nanti malah jadi efeknya ke dia. Yang kedua dia nggak ada waktu. Mungkin ya nggak ada waktu. Yang ketiga ini yang paling berat ini. Dia tidak percaya pada aparat bahwa itu akan bisa mengembalikan dia, menyelamatkan dia. Bahkan ini aparat itu diduga kolusi dengan praktek ini. Itulah terjadi pembiaran dari aspek ini ya. Sama juga kerjasama gitu ya. Iya, ada kerjasama. Kalau aparatnya ya terjadi pembiaran karena apa? Nomor satu mungkin dia lalai karena dia tidak rajin ya melihat daerahnya itu. Oh, sini ada apa preman-preman gitu sehingga dia nggak tindak. Dia nggak tahu kalau terjadi premanisme di lapangan. Yang kedua, mungkin takut. Ada loh Pak aparat yang gampang. Karena lihat sangarnya itu sehingga dia nggak berani. Jumlahnya lebih banyak mungkin ya. Lebih banyak. Dia tidak nangkep. Yang ketiga itu tadi, dia ada kolusi tadi. Dia mendapatkan keuntungan. Jadi yang namanya premanisme itu pasti ada pembiaran itu. Nah, dengan operasi ini ya, ini sangat efektifnya apa? Itu kemudian sebagai shock terapi. Shock terapi meningkatkan kebersamaan antara semua unsur ya untuk menangkis premanisme. Dari rakyat sendiri sekarang kan dipicu itu. Hei, tolong lapor pada nomor segini. Polisinya memberikan fasilitas lapor sehingga yang tadinya tidak dilaporkan ini. Kemudian dari aparatnya sendiri yang tadinya yang di wilayah-wilayah itu tadinya tidak getol, sekarang dimintai laporan, tangkepin gitu kan. Nah, kemudian polisinya juga semangat nih. Begitu nangkepin di lapangan, walaupun yang ditangkap cuma preman kecil-kecil dikejar-kejar gitu, tapi nggak keroyok sama masyarakat, karena masyarakat udah takut kan. Nah, disitulah sehingga polisi yang tadinya takut kemudian semangat dan hasil penindakannya meningkat gitu. Jadi dengan adanya operasi ini maka yang paling efektif adalah pasti menurunkan itu tadi yang maraknya itu tadi. Tapi kalau untuk menyembuhkan premanisme itu bukan melalui operasi ini, justru adalah kepada nanti para kementerian ataupun pihak-pihak yang lain yang berkaitan dengan untuk mengantisipasi akar permasalahan itu tadi. Jadi penyaluran daripada mantan preman, penyaluran cari kerja, penyaluran kemudian pengaturan mereka supaya yang tadinya liar menjadi yang resmi, yang baik itu. Ormas-ormas itu sehingga tidak melanggar, itulah harus tindakan lanjut yang harus dikerjakan pasca dari operasi ini. Baik, Pak Trubus, kalau tadi Pak Haryanto sempat menyebutkan ya, ini tidak mungkin lama ya terbentuknya Satgas ini, karena memang efektifnya hanya sebentar begitu. Nah, Anda sendiri melihat indikator dari efektif tidaknya Satgas tersebut ini terbentuk begitu ya, ini apa saja?